Kain membawa persembahannya itu buah-buahan tadi, hasil sayur mayur. Sebenarnya kalau Kain pinter, kalau dia bisa memutar otak, apakah sayur mayur ini bisa dibakar? Tentunya tidak kan. Nah ketika saat itu, ketika dia membakar sayur mayur buah-buahan itu, tidak terjadi apapun. Tidak ada suara dari Tuhan bahwa itu senang. Tapi ketika Habel datang memotong domba dan menyembelihnya dan memotong-motong dan ditaruh di atas api, dan itu membawa asap api yang besar sampai ke langit dan membuat Tuhan senang. Dan Kain jadi cemberut, marah. Kenapa punya Habel diterima, punya aku tidak? Harusnya seperti yang Pak bilang, kalau dia pintar, dia tidak memberikan persembahan bentuk sayur-sayuran. Bisa aja sih ditaruh, dikasih ke orang lain. Kalau zaman sekarang kan dijual, sayur-sayuran itu dijual atau dikasih ke orang-orang. Nah zaman dulu kan nggak ada orang-orang, baru berempat mereka. Nah ketika itu harusnya dia bilanglah sama Habel, harusnya ya, Habel, saya mau kasih persembahan sama Tuhan, tapi nggak mungkin dong saya membakar sayur-sayuran. Boleh nggak kita tukeran? Kamu ambil sayur-sayurku untuk kamu makan, dan ternakmu satu ekor dombanya minta dong kasih ke saya biar saya kasih persembahan sama Tuhan. Itu juga tidak terjadi. Tapi dia malah dengan pede dia membakar sayur-sayuran. Itu tidak akan pernah bisa. Nah ketika itu dia marah sama Habel dan dia cemburu. Akhirnya dia meminta Habel untuk pergi ke ladang. Dan apa yang terjadi? Dia sedang merencanakan yang jahat kepada Habel. Akhirnya Kain membunuh Habel karena cemburu. Adik-adik, anak-anak, kamu tahu cemburu itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena dia tidak menguasai dirinya, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa dan dia semakin jauh dari hadapan Tuhan. Ketika dia membunuh adiknya, Tuhan mengetahuinya. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Mana adikmu Habel? Dia malah berkilah begini. Emang saya penjaga adikku. Dia bilang, kamu pikir saya tidak tahu? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepada saya. Dan akhirnya Kain sadar bahwa apapun yang dia lakukan itu, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dan setelah itu Tuhan bilang ke dia bahwa Kain akan dihukum. Kamu tahu hukuman Kain apa? Allah berfirman kepada Kain, karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan penuh lagi dan memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana jauh dari rumah. Engkau harus mencari makananmu di sana sini. Engkau menjadi pengembara. Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, aku jadi apa? Jadi apa dong kalau hanya mengembara dan tidak mendapatkan hasil apa-apa? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seorang akan menemukanku dan lalu akan membunuhku. Dia bilang begitu. Kalau aku pergi jauh, nggak dekat-dekat rumah. Kalau aku harus merantau dan orang yang tidak suka dengan saya, mereka akan membunuh saya. Tapi Tuhan masih mengasihi Kain. Walaupun begitu Tuhan tak mengasihi Kain, Allah berfirman, aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu. Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya, ia membawa serta istrinya dan mengembara ke negeri yang jauh. Itu adalah dampak dari dosa yang sudah dibuat oleh Adam dan Hawa. Akhirnya cemburu itu ada, marah itu ada, membuat Kain berbuat dosa membunuh adiknya. Kamu tahu, itulah orang pertama yang meninggal di dunia ini itu Habel. Jadi anak-anak, itulah yang terjadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa di hadapan Tuhan dan berdampak kepada anak-anak mereka. Jadi kalau kamu tidak mau memiliki dampak dari dosa kamu, jangan pernah berbuat dosa. Kalau kamu sudah terlanjur berbuat dosa, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Berdoa dan bertobat dan melupakan serta meninggalkan dosa-dosa itu. Nah, anak-anak, setelah memahami materi di atas, kamu nanti bisa membacanya di halaman 6 dan 7. Kamu baca dan kamu pahami kembali ketika kamu mungkin tidak mengerti apa yang Bapak sampaikan. Dan kamu baca kembali. Setelah kamu baca, kerjakan di halaman 7 bagian C. Kerjakan soal tersebut di halaman 7 bagian C itu ada 4 soal. Ya,
Seperti biasa, setelah kamu kerjakan kirim kepada P. Papa tunggu ya jawaban kamu.